Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Kali ini sebuah risalah serial Kristologi Qur'ani berjudul Akar Kerusuhan Tim-Tim, diuraikan oleh Haji Simon Aliasir. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 120, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kaum Yahudi tak senang kepada engkau, demikian pula kaum Kristen, terkecuali jika engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya pimpinan Allah itu pimpinan yang sempurna. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu datang kepada engkau, engkau tidak akan mempunyai seorang kawan dari Allah dan tidak pula seorang penolong. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, pada bulan Oktober bagi bangsa Indonesia merupakan bulan yang amat penting. Banyak peristiwa sejarah dan agama yang berkaitan dengan jati diri sebagai bangsa dan umat Islam Indonesia. Yang berkaitan dengan sejarah ialah tanggal 1 Oktober adalah sebagai hari kesaktian Pancasila. Kemudian pada tanggal 5 Oktober adalah sebagai Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan pada tanggal 20 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Dalam tahun 1995, tanggal 1 Oktober bukan hanya sebagai hari kesaktian Pancasila saja, tetapi juga merupakan hari Pekabaran Injil Indonesia, disingkat HPII. Karena pada tanggal 1 jatuh pada hari Ahad atau hari Minggu pertama. Saya ulangi lagi, karena tanggal 1 jatuh pada hari Akad, Minggu pertama. Ini merupakan sinyal tajkiroh bagi segenap umat Islam Indonesia tentang adanya bahaya kristenisasi atau taksyiriyah yang disinyalir Allah Ta'ala di dalam firman-Nya yang tersebut di atas tadi itu. Ayat suci itu mengandung petunjuk tentang sifat atau karakter dua agama besar di dunia yang serupa tetapi tidak sama, yakni agama Kristen baik yang Katolik maupun yang Protestan dalam segala bentuknya, dan Islam. Keduanya sama-sama ekspansif, tetapi di dalam Islam tidak ada yang namanya Islamisasi. Sedangkan di dalam Kristen terjadi
kristenisasi yang landasannya adalah ahwa'ahum, keinginan mereka, yakni keinginan yang didasarkan atas ayat perjanjian baru yang diakukan berasal dari Yesus Kristus, antara lain di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19 dan ayat 20. Bunyinya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Berkat perintah ini seperti telah diungkapkan oleh Menteri Agama Dr. Tarmidhi Tahir, umat Katolik Timur Timur yang pada zaman penjajahan Portugis hanya 30%, kini menjadi 80% lebih. Fakta ini membuktikan adanya kristenisasi yang di sana berupa katolikisasi. Agama Islam adalah innal hamdaillahi wal huda. Sesungguhnya pimpinan Allah adalah pimpinan yang sempurna, yang juga disebut al-ilmu, artinya ilmu atau way of life. Agama Islam sebagai ilmu mengandung petunjuk bahwa di dalam agama Islam tidak ada dogma dan ajaran-ajaran yang khayali. Oleh karena itu disebut pula sebagai dinul haq, agama yang benar. Surat Al-Ahzab ayat 33. Maaf, surat bentar, saya lihat dahulu, lupa saya. Oh ya, surat At-Taubah ayat 33 yang berasal dari Al-Malikul Hakul Mubin, satu-satunya kebenaran yang nyata. Surat 24 surat An-Nur ayat 25, yakni Allah yang memimpin kepada kebenaran. Allah hamdi ilal haq, surat 10 surat Yunus surat Yunus ayat 35. Islam tidak mengetengahkan kekuasaan selain kekuasaan kebenaran. Surat 23 ayat 70 sampai dengan 71. Berulang kali Quran menyampaikan risalah agar dipertimbangkan dengan bebas oleh akal dan hati. Surat 23 ayat 68, juga surat 38 ayat 29. Karena itu di dalam agama Islam tidak ada paksaan, baik secara halus maupun secara kasar. Karena bukanlah amal soleh jika suatu perbuatan dilakukan dengan terpaksa. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, demikian pula ketulusan hati bukan ketulusan jika dilakukan dengan terpaksa. Amal soleh
Ketulusan hati dan kesadaran religius itu tumbuh dari pemikiran yang dalam dan diperkuat oleh pengalaman hati atau spiritual experience. Oleh sebab itu, tidak ada paksaan dalam agama. Jalan yang benar sungguh jelas bedanya dengan jalan yang salah. Surat Al-Baqarah ayat 256. Dan kita diperintah oleh Allah Ta'ala agar menyatakan bahwa kebenaran itu dari Tuhan dikau. Sebab itu siapapun mau hendaklah beriman dan siapapun mau hendaklah tidak beriman. Surat Al-Kahfi surat 18 ayatnya 29. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan sekian dulu risalah ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.